mendengarkan sebuah lagu, hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau membuka hati pikiran kami Tuhan Yesus, agar renungan hari ini dapat merema dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 13 Juli 2023. Tema kita berjudul Mengarahkan Hidup kepada Tuhan. Bacaan diambil pada kitab 2 Tawarik 27 dan kitab Yesaya pasal 9 sampai pasal 12. Hari ini fokus kita pada pembacaan di kitab 2 Tawarik 27 ayat 6. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan.
Allahnya. Saudaraku, kata mengarahkan dari kata dasar arah yang artinya jurusan atau tujuan. Mengarahkan hidupnya kepada Tuhan artinya menunjukkan, membimbing, menghadapkan atau memaksudkan hidupnya kepada Tuhan. Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, seluruh hidup Raja Yotam diarahkan atau dihadapkan kepada Tuhan, yaitu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Semua yang Tuhan perintahkan dilakukan dengan sepenuh hati oleh Raja Yotam. Dampak dari semua yang Raja Yotam lakukan, Tuhan membuat kerajaannya menjadi kuat. Bani Amon ditaklukkan dan tunduk kepada Yotam dan harus membayar upeti kepadanya. 2 Tawarik 27 ayat 5. Saudara, seperti halnya Raja Yotam, Tuhan juga akan menyertai setiap orang percaya yang mau mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang percaya yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan akan melakukan semua perintah-perintahnya dengan sepenuh hati dan menjauhi larangan-larangannya. Penulis kitab Tawarik menyoroti keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dalam relasinya dengan Tuhan. Keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya bergantung kepada kepintaran, kekuatan, kekayaan, atau kecakapannya saja, tetapi yang terutama adalah orientasi dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, Raja Yotam berumur 25 tahun saat ia menjadi raja, menggantikan Uzia, ayahnya. 2 Tawarik 27 ayat 1. Alkitab mencatat bahwa sebagai raja di Yerusalem, Yotam tidak bersenang-senang saja menikmati kekuasaannya. Sebaliknya, ia bekerja giat untuk Tuhan. Ia mendirikan banyak bangunan, mulai dari gerbang di rumah Tuhan, kota-kota di pegunungan, benteng-benteng sampai banyak menara. Kita bisa baca di 2 Tawarik 27 ayat 3 dan 4. Sebagai raja yang bertanggung jawab, Yotam tidak memilih berdiam diri saja di istana, melainkan ikut berperang melawan Bani Amon. Kita bisa baca di 2 Tawarik 27 ayat 5. Hidupnya memang terbilang singkat, hanya 41 tahun usianya, tetapi selama hidupnya ia berbuat banyak untuk Tuhan. Kehadirannya di dunia ini benar-benar memberi dampak bagi pemerintahannya. Kontradiksi sekali. Sementara kehidupan Yotam yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan tidak diikuti oleh penerusnya. Ahas, anaknya yang menggantikannya menjadi raja, tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 28 ayat 1. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel yang tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia juga membakar korban untuk para dewa dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 2 Tawarik 28 ayat 2-3. Sebab itu Tuhan menyerahkannya ke tangan raja orang Aram, sehingga mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya. Kita bisa baca di 2 Tawarik 28 ayat 5. Kemudian ia juga diserahkan ke tangan raja Israel, sehingga ia mengalami kekalahan yang besar. Saudara, setelah itu ia juga dikalahkan oleh orang Edom dan orang Filistin, sehingga banyak wilayahnya yang direbut orang. Demikian Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Raja Ahaz membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 28 ayat 19. Kesulitan yang ditimpahkan kepada Ahab berkelanjutan
karena ia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Di dalam masa sulitnya, Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, datang kepada Ahaz bukan untuk menolong, melainkan untuk menyesakkannya. Pada saat menghadapi situasi seperti itu, Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkannya kepada Raja Tilgat-Pilneser untuk mengambil hatinya. Tetapi perbuatan Ahaz itu tidak menguntungkan dirinya. Ia bukan hanya tidak ditolong, tetapi malah semakin ditekan. Di dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz bukannya bertobat, tetapi ia malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Allah orang Asyur yang mengalahkannya, karena ia berpikir bahwa Allah bangsa yang mengalahkan bangsanya tentu lebih perkasa. 2 Tawarik 28 ayat 23. Segala perbuatannya itu dipandang jahat di mata Tuhan. Akibatnya apa? Ia bukan hanya dipermalukan, tetapi juga mengalami kehancuran. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan seorang raja bernama Yotam yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dan seorang raja yang bernama Ahaz yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita yang hidup pada saat ini. Orientasi kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapannya ternyata sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan kita. Keberhasilan kita bukan hanya bergantung kepada kepintaran, kekuatan, dan kehebatan kita, melainkan bergantung pada berkat Tuhan. Dialah yang sanggup mengangkat atau menurunkan. Dia sanggup memberkati atau menghancurkan. Dalam kehidupan orang percaya, Tuhan menjadi nomor satu, dan kita harus selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menjadikan kita kuat sehingga sanggup mengalahkan setiap persoalan atau musuh dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Refleksi dari pengalaman Raja Yotam yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, kita belajar bahwa yang penting bukan hanya berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita hidup. Apakah ada kualitasnya? Apakah ada manfaatnya bagi sesama? Apakah Tuhan dimuliakan melalui hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengarahkan hidup kami berpusat kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia dan mampu melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Allah Roh Kudus, kami bersyukur kiranya firman ini terus hidup dalam hidup kami dan menuntun kami, memotivasi kami untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab bagi kami, Tuhan adalah kekuatan kami. Bersama Allah kami berhasil. Bersama Allah kami beruntung, dan bersama Allah kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.